Halo, akhirnya kita bahas kisi-kisi 3 ya. Kisi-kisi TO3 matematika ya. Disclaimer, ini nggak tahu ya, ini partnya akan sekonsisten apa? Maksudku, apakah setiap hari lanjut partnya atau minggu depan baru lanjut? Karena gue cedera shoulder dan habis demam kemarin, tapi habisnya cedera shoulder, keren nggak tuh? Ya, seperti itulah hidup ya. Tapi semoga ini akan lanjut dengan cepat gitu ya. Langsung aja dari kisi-kisi MTK TO3. Jangan lupa, ini part 1 open to publik ya. Tapi kalau misalnya mau tahu part 2, part 3 ya, untuk yang TO-TO, pembahasan TO, pembahasan kisi-kisi, atau bahkan mungkin besok kalian nggak akan bisa lihat pembahasan TO part 1 bahkan kalau misalnya udah mungkin TO 5 atau TO 6. Mungkin TO 5 sih. Karena semua akan aku buat member only gitu. Jadi jangan lupa gabung membership dengan cara klik link di bawah aja biar nggak bingung ya harus cari-cari di mana tombolnya kok nggak muncul. Ya, klik link di bawah aja, nanti tinggal dipencet, nanti harusnya diarahkan ke mana-mananya nggak tahu gitu ya. Gitu, yaudah kita langsung aja. Ini sebenarnya dikerjain sama yang ngefotoin ya. Langsung aja dari nomor 12 ini gampang ya, cuma eksponen biasa, kamu kalikan saja seperti biasa ya, 3 akar 2 dikurangi sama 4 akar 3 ya, terus akar 2 ditambah sama akar 3, ngalinya kayak biasa air mancur aja ya kan, ini kali ini ya kan, berapa tuh, 3 akar 2 kali akar 2 ya, kamu kali ini aja akar 2 nya, akar 2 kali akar 2 itu kan 2, berarti 3 kali 2, karena akar 2 kali akar 2 kan 2 ya, kan 6 ya ditambah sama ya kan, terus kaliin yang ini ya kan. Nah 3 akar 2 kali akar 3, yang 3 ini kan nggak bisa dikali sama siapa-siapa, tulis aja akar 2 kali akar 3, kalau sama-sama dalam akar tinggal dikali aja, jadinya akar 6 gitu. Terus ini ada minusnya ya, berarti nanti dikurang ya, ini sama ini misalnya juga sama ya, jadinya kan 4 akar 6. Terus terakhir yang warna ungu aja. Ini sama ini, berarti ini kan ada akar 3 kali akar 3, yang mana hasil 3. 3 kali 4 kan 12. Gitu udah. Ya tinggal dikerjain aja. Ya kalau kayak gini kamu harus ngurangi sama yang sama. Kalau belakangnya akar 6 berarti harus mengurangi atau menambahnya sama yang sama-sama akar 6. Nggak bisa ini tambah ini, nggak bisa ya. Harus ini sama ini gitu ya. Nah, harus sama bentuk akarnya kalau mau jumlah ya. Misalnya 2 akar 3 ditambah 2 akar 5 ya, ditambah 6 akar 3 ditambah 7 akar 5. Harus ini sama ini karena sama-sama akar 5, dan ini sama ini karena sama-sama akar 3 begitu ya. Dah, berarti hasilnya adalah berapa? 6 min 12 kan min 6, terus 3 akar 6 min 4 akar 6, anggap aja 3x kurangi 4x, jadinya kan min x, berarti min akar 6 gitu. Ya jawabannya A, benar. Terus nomor 13 ya, nomor 13 itu gampang juga ya, bentuk sederhana dari itu. Kalau minta bentuk sederhana ya antara dikali sekawan atau dikali aja gitu literally ya. Nah ini kan ada 1 plus akar 2 ya dikali sama 1 min akar 2, itu udah bentuk yang sangat sederhana. Maksudku sangat-sangat mengundang otak untuk klik gitu kan, klik gitu. Nah itu adalah bentuk apa? Bentuk dari A plus B dikali sama A min B. Apa itu A plus B kali A min B? Hasilnya adalah A kuadrat min B kuadrat ya. Dengan ini A-nya, ini B-nya gitu ya. Ya udah berarti kita kerjakan itu dulu ya. Yang lainnya diamin dulu aja deh. Jadinya kan A kuadrat berarti 1 kuadrat dikurangi sama B kuadrat. Akar 2 dikuadratin berapa? 2 ya. Nah, terus yang kita lakukan berikutnya, karena ini nggak ada yang ada jawabannya perperan di bawah ini kan dia masih bentuk irasional, ada akar 2-nya. Kita rasionalkan, ya kan. Gimana cara merasionalkan? Dikalikan sama sekawannya. Apa sekawannya? Ya kayak tadi aja, A plus B, A min B. 3 plus akar 2, itu kan sudah A plus B, ya kan. Sudah A plus B. Nah, biar kita tahu sekawannya ya A plus B, sekawannya apa? A plus B ya A min B ya, berarti kita kalikan dengan A min B, 3 min akar 2. Tapi kalau kita mau waton mengalikan begini kan kita mengubah nilainya. Biar nggak mengubah nilainya, kita juga kalikan atasnya dengan 3 min akar 2 biar nanti kecoret ya. Tapi maksudku sama aja kayak nggak ngali apa-apa, tapi kita kali beneran gitu loh ya. Coba kita kali beneran, jadinya adalah 7 dikali 1 min 2 kan min 1 ya. Yang bawah kalau ada A plus B dikali sama A min B, itu kan hasilnya apa? A kuadrat min B kuadrat, berarti kan 9 ya, karena 3 kuadrat min akar 2
kuadratnya kan 2. Terus atasnya kan jangan lupa masih ada ini ya, itu kan nggak kenapa-napa, nggak kekali sama siapapun karena nggak ada A plus B-nya gitu. Udah ini kan 7, ini juga 7 ya, habis. Jadinya kalau dikerjain adalah akar 2 min 3 ya, atau sama aja kayak babi ya gitu. Aduh. Nomor 14, jangan lupa ya teman-temannya diajak gabung membership ya, biar gue semakin happy, biar gue semakin cepat membuat video dan seterusnya, membuat video tambahan dan seterusnya. Ya aku tuh sebenarnya punya banyak rencana ya buat channel ini. Itu kayak aku pengen bikin lesku itu jadi online, jadi aku akan kasih di channel ini. Aduh, satu ya otomatis dengan biaya yang lebih mahal besok, tidak 10.000 atau 11.000, tapi itu masih lama ya, mungkin tahun depan mungkin. Maksudku aku menaikkan harganya karena aku harus melengkapi semua semua kontennya dulu. Ini kan baru ada satu materi itu yang high school chemistry yang aduh lupa gue series aku aja lupa judulnya, high school chemistry series atau apa gitu. Itu kan baru ada satu materi tema kimia doang. Nah aku baru mau lanjut nih laju reaksi, habis itu kesetimbangan kimia, terus asam basa, KSP dan seterusnya gitu ya. Nah nanti misalnya udah 8 bab gitu baru gue launching tuh gitu ya, baru gue launching, tapi belum. Jadi sementara kalian akan mendapatkannya dengan harga 11.000, udah dapat semua yang aku pernah kasih gitu. Untuk saat ini masih bisa gitu ya. Nah jadi stay tune aja ya buat angkatan bawah-bawahnya gitu. Jadi gitu aja sih. Untuk yang pembahasan TO Inten aku selamanya kayaknya akan ngasih harga 11.000 kemungkinan besar, iya gitu. Karena tujuanku ya, di samping cuan ya, aku tuh kasihan sama orang-orang yang nggak bisa bimbel gitu loh. Jadi aku kasih ini gitu ya sama anak-anak Inten yang pusing puyeng. Nah terus yang berikutnya ya, nomor 14 ya, akar pangkat 4 dari A plus akar pangkat 4 dari 9 ya, itu sama dengan 1/2 min akar 3. Ini gimana cara ngerjainnya? Ya udah ini aja kita ubah bentuknya. Yang jelas kan ini itu bisa dikali sekawan ya kan, dirasionalkan. Ingat ini kan A min B, berarti sekawannya apa sekawannya? Sekawannya A plus B. Berarti kita kali sekawan aja ya. Dikali sekawan berarti 2 plus akar 3. Biar nggak mengubah nilai, yang atas juga dikali ya. Udah berarti kan jadinya yang atas tetap 2 plus akar 3, yang bawah kan A min B kali A plus B itu A kuadrat min B kuadrat, berarti 2 kuadrat 4 dikurangi akar 3 kuadrat 3, berarti 2 plus akar 3 per 1, yang mana per 1 itu kan nggak ngaruh gitu ya. Nah terus kita ubah tuh biar bentuknya akar pangkat 4 ya, dari A ditambah akar pangkat 4 dari 9. Kalau ini udah benar ya, ini udah akar pangkat 4 dari 9 sama aja ya kan. Nah kalau yang depan itu berapa yang dipakar akar pangkat 4 jadi 2 ya, berarti 16 gitu ya. Nah berarti nilai A nya adalah 16 gitu aja, selesai ya. Nomor berapa ini? Nomor 5, masukku nomor 16 ya. Nomor 16 ini gampang sekali, tinggal dikuadratkan. Mungkin 2 kali kuadratin, aku juga nggak nggak harus dengan cara begini begitu ya, yang penting bisa aja. Dan ini kita kuadratkan kedua sisi ya, kita kuadratkan kedua sisi saja karena kan kita nggak mau akar-akaran, kita mau tahu M-nya. Kalau akar dikuadratkan kan hilang ya. Terus kalau ini dikuadratin, ini hati-hati ya, ini kebanyakan orang suka salah. Kalau ada A plus B dikuadratin itu hasilnya A kuadrat plus B kuadrat. Jangan lupa yang ini plus 2AB ya. Jangan gila, jangan cuma A kuadrat B kuadrat doang, ada 2AB-nya. Aduh, sakit. Kalau cedera pundak itu nanti kalian mesti lehernya juga kaku dan gak enak karena kalian memposisikan diri aneh karena pundaknya cedera gitu ya. Jadi gue aja yang udah punya banyak tik dan punya banyak ya, aku tuh kalau sedikit tuh gue geser gitu, jadi plus pundaknya lagi cedera tambah kacau ini. Oke, berarti kan ini anggap aja ini A, ini B ya. Berarti kan jadi 1 kuadrat 1 ditambah akar M kuadrat kan M, ditambah 2AB, 2 kali 1 kali akar M, yang mana sama aja kayak 2 akar M. Nah terus dijadiin 1 nih, yang atau coret dulu lah ya, ini kan habis ya kan. 2M kurangi M kan M ya, jadinya tinggal
M sama dengan 2 akar M. Ya, dikuadratin. M kuadrat sama dengan 4M. Ya, berarti M kuadrat min 4M sama dengan 0. Saranku jangan dicoret ya. Kalau kamu mencoret gini, nanti kamu menghilangkan faktor ya. Saran, jangan dicoret kalau mau mencari nilai M. Ya. Kalau mau mencari nilai variabel. Kenapa? Nanti faktornya hilang gitu ya. Nanti faktornya hilang. Coba kita praktekkan nih. Kalau kamu coret ya, M kuadrat sama dengan 4M. Kamu coret, jadi M sama dengan 4. Berarti faktornya cuma 1 toh. Tapi kalau kamu pindah sisi terus kamu faktorkan beneran, dikeluarkan M-nya, nanti faktornya 2. M sama dengan 0, karena M sama dengan 4. Kalau M min 4 gitu. Jadi ada faktornya 2 kan. Nah, jadi ini beneran mengurangi faktor gitu. Jadi jangan dicoret kalau bisa. Nah, itu tinggal dimasukin aja, ya kan? Masukin aja. Yang diminta itu adalah akar M plus 8. Ya udah, berarti kan bisa 2. Yang pertama akar 0 plus 8, yang mana adalah berapa itu? Ya akar 8 ya. Akar 8. Nah, terus akar 8 tuh 2 akar 2 berarti. Ya, atau ya kalau misalnya kalian pakai M yang 4, berarti 4 plus 8 akar 12, yang mana adalah 2 akar 3 gitu. Yang mana ada jawabannya B. Gitu. Nah, ada nomor 17. Nah, ini gampang banget nih, ya kan? Kayak gini-gini tuh gampang sekali ya. Nah, kan itu kan ada X kuadrat min Y kuadrat sama dengan 12. Ya, ini kan A kuadrat min B kuadrat tadi apa? X plus Y kali X min Y. Nah, padahal kan kamu sudah tahu kalau X plus Y itu kan sama dengan 6. Ya, disusi-susi lah ke sini. Ya, berarti 6 dikali X min Y sama dengan 12. Berarti X min Y-nya sama dengan 6. Benar nggak ini? Masukin. X min Y sama dengan 6. Ya kan? Benar toh ini? Bukan 6 ya, 2 maksud gue. 2, untung aja gue nggak salah. 2 ditambah deh, berarti kan jadinya 2X sama dengan 8 maksud gue. Maaf ya ngantuk gue, selalu ngantuk memang. Karena gue selalu bikin ini jam 2 pagi, jam 1 pagi, jam 12 malam. Di setelah gue berkegiatan dan nge-gym 2 kali sehari kan pepek-pepek ya. Jadi kan ya begitu, mohon maaf. Y sama dengan, kalau X nya 4, Y nya 2 dong, ya kan. Udah, yang diminta adalah apa? 2X min 3Y. Ya udah, ya masukin aja, ya kan. 2X min 3Y berarti 2 kali 4 min 3 kali 2. 12 min kok nggak ada jawabannya? Apa gue? X sama dengan 8, X yang 4 berarti 2. Oh, bukan 12 ya, ngantuk. 8 min 6, hasilnya 2. Jawabannya C. Gitu ya. Benar kan ya? Kan X yang 4 kan ya, ditambahkan darinya 2X sama dengan 8, X yang 4. Kalau X yang 4, Y-nya 2 ya kan? Berarti 2X 8 min 3Y 6. 8 min 6 2 gitu. Oh, udah. Udah. Tapi ternyata ini nggak dilingkarin biru ya. Ya wes terlanjur ya. Nggak apa-apa, kita kerjain semuanya. 18 ya. Kalau ada X plus Y sama dengan 1, kemudian apa? X plus Y, X kuadrat plus Y kuadrat sama dengan 3. Nah gini, kalau ada X kuadrat plus Y kuadrat, yang mana itu salah ya, nggak usah dikurung. Itu sebenarnya jawabannya ada loh guys. Jadi harus diingat-ingat yang kayak gitu-gitu itu. Aku udah pernah ngasih tahu di pembahasan yang sebelum-sebelumnya. Ini tuh jawabannya X plus Y dikuadratkan plus 2, masuk min 2XY sama dengan 3. Masukin. Ya, padahal kan X plus Y kan berapa? 1. Berarti 1 kuadrat min 2XY sama dengan 3. 2XY sama dengan min 2. XY sama dengan min 1. Padahal yang diminta apa? Yang diminta adalah X pangkat 3 plus Y pangkat 3. Itu jawabannya X plus Y pangkat 3 dikurangi 3XY dikali X plus Y. Ya.
Berarti hasilnya berapa itu? Ya masukin aja X plus Y kan 1 pangkat 3 dikurangi 3XY min 1 dikali X plus Y 1. Berarti 1 ditambah 3 hasilnya 4. Jawabannya dadu. Itu hafalan ya, yang kayak gitu-gitu aku udah pernah kasih listnya. Ya, lupa ya wes gue kasih tahu lagi ya. Kasih tahu lagi ya, emphasize di laginya ya. Di sini aja nih kasih taunya. Karena kalau di bawah nggak muat nanti. Ya, apa aja yang perlu dihafal? Ya banyak memang. Ya udah nggak usah apa namanya protes-protes ya, memang segitu. Kalian tuh sekolah tuh buat apa gitu loh kalau nggak buat kayak gini-gini. Ya, kalau nggak suka ya nggak usah hidup. Ya, emang kayak gini gitu loh. Itu bukan tentang nanti nggak dipakai, nanti nggak dipakai, itu lebih ke cara berpikirmu gitu loh. Kamu bisa nggak sih berpikir kalau informasinya ini, informasinya itu, bisa nggak kamu ngambil kesimpulan ini? Sebenarnya itu kurang lebih garis besarnya itu gitu loh. Nggak cuma tentang ini dipakai nggak, ini dipakai nggak, ini dipakai nggak. Dah, ya kan kayak sok-sokan banget tahu itu dipakai atau enggak besok gitu loh. Ya kan. Jadi nggak usah songong jadi orang. Ya, sekolah tuh ya sekolah, jalani wae gitu loh. Dah, bukan berarti nggak boleh mempertanyakan pendidikan ya. Tapi lo belum saatnya. Bukan lo yang harusnya mempertanyakan. Yang kayak gue ini harusnya mempertanyakan. Kenapa belajar ini? Kenapa kurikulumnya kayak gini? Dah, sekarang gini. Apa aja X kuadrat plus Y kuadrat? Itu jawabannya bisa 2. Bisa X plus Y kuadrat min 2XY. Atau kamu kalau misalnya pakainya X min Y juga bisa, tapi plus 2XY. Kalau nggak percaya jabarin aja. Ya, X min Y kuadrat itu nanti kan X kuadrat plus Y kuadrat min 2XY. Kalau kamu tambah 2XY kan jadinya tinggal X kuadrat plus Y kuadrat. Kalau yang pangkat 3, ada nggak? Malah ada. Tadi sudah aku kasih ya, ada 2. Bisa X plus Y kuadrat pangkat 3 dikurangi 3XY X plus Y. Ya, juga bisa kayak gini. X plus Y dikali sama X kuadrat ya min XY plus Y kuadrat. Ya, dan nggak harus XY, bisa AB, bisa CD, bisa EF, dan seterusnya. Ini kan variabel aja. X kuadrat min Y kuadrat tadi sudah, X plus Y kali X min Y. Apalagi ada X pangkat 3 min Y pangkat 3 ya kan. Itu X min Y ya dikali sama apa? Dikali X kuadrat plus XY plus Y kuadrat. Kalau pangkat 4 gimana pangkat 4? Kalau pangkat genap intinya sama kayak X kuadrat plus Y kuadrat. X pangkat 4 plus Y pangkat 4 itu sama kayak yang ini, tapi kamu pangkatnya dibagi 2. Ya, jadi dari sini ke sini itu pangkatnya dibagi 2. Jadi kalau ini pangkat 4, ya berarti di sini nanti pangkatnya 2. X kuadrat plus Y kuadrat dikuadratin, ya kan sama toh? Min 2x kuadrat Y kuadrat. Kan bentuknya sama persis, cuma yang awalnya XY jadi X kuadrat Y kuadrat gitu. Kalau pangkat 6 juga sama nanti, tapi 3 pangkatnya, pangkat 3 jadinya. Ya pokoknya dibagi 2 gitu aja. Udah ya, itu jabaran-jabaran nggak pentingnya yang nggak pernah dihafalin tapi pengen bisa, bener nggak? Bisa tuh gitu, aku nggak pengen ngafalin tapi pengen bisa ngerjain. Aduh, mentalitinya tuh loh ya guys ya. Kalian tau mentality seperti itu sangat buruk. Mau kerjaanmu apa itu buruk ya, buruk sekali. Ngapain gue mau nge-hire elu ya kan, maunya sesuai aja sama ini, mau sesuai aja sama ini, tapi nggak mikirin apa the bigger picture-nya gitu. Aduh ya gitu kan, susah itu nanti besok ya kan. Dah langsung aja 19 ini termasuk kisi-kisi beneran ya, karena dia di bunder-bunderin. Jika AB solusi bla bla bla, maka nilai terbesar A plus 4B. Ya dicari dulu solusinya, ya kan. Ini dieliminasi aja, kayak ini langsung tereliminasi soalnya. Terus ini berapa? Ini X plus Y kuadrat sama dengan 1. Aku kurangin ya. Ya jadinya kan dia X kuadrat min 3X. Ini kan sama dengan 18. Tapi 18-nya tak pindah kiri. Terus difaktorin aja. X min berapa? 6. Ya, X plus 3. Berarti X-nya 6 atau min 3 gitu kan. Ya udah, kalau udah tahu X-nya 6, ini X-nya tuh. Y-nya gimana? Ya kamu cari aja, masukin. Masukin ke sini ya. Kalau X-nya 6, kalau X-nya sama dengan 6, berarti kan 6 plus Y kuadrat sama dengan 1. Berarti Y kuadratnya min 4, tidak memenuhi dong.
Ya, tapi kalau X-nya sama dengan berapa tadi? Min 3, berarti min 3 plus Y kuadrat sama dengan 1, Y kuadrat sama dengan 4, berarti Y-nya sama dengan, jangan 2 ya, plus minus 2, bedain. Akar 4 itu 2, tapi kalau Y kuadrat sama dengan 4, berarti Y-nya plus minus 2, itu beda, 2 itu beda. Ya, beda, dibedain. Nah, terus ya udah berarti bisa 2, ini kan yang ini TM. Yang ini Y-nya bisa 2 atau min 2. Ya udah 2 atau min 2. Ya udah kamu masukin aja ya ke dalam situ, nanti yang mana yang benar. Kalau kamu pakainya X-nya min 3, Y-nya 2, hasilnya A plus 4B ya. Berarti min 3 plus 8, berarti kan 5. Kalau kamu pakainya adalah 3, min 2, min 3, min 2, hasilnya min 3 min 8, berarti min 11 ya, berarti jawabnya 5 kan. Yang terbesar yang diminta. Udah itu ya, ini kayaknya perlu sedikit editing ya, semoga biar dia tidak terlalu ke sini, agak aku press ke kiri ya udah. Oke, ini juga sih sebenarnya, ini terlalu ke kiri dah. Oke, gitu aja. Ini part 1 ya, part 1 20 menit, nanti part 2 nya ada berapa halaman nih? Ada 2, 3, 4, 5, 6 halaman. 6 part dong. Kalau 6 part kebanyakan nggak? Yang ini apa ini? Oh, ini asik sih. Ini udah lingkaran aja nggak apa-apa deh. Part satunya aku panjangin ya sampai lingkaran. Sampai limit aja deh, sampai limit ya. Yuk, nomor 3 ini ya. Nomor 3, persamaan lingkaran dengan pusat dan menyinggung sumbu Y. Nah, kalau gini gampang banget ya. Kalau menyinggung sumbu Y, Y itu berarti jari-jarinya sama dengan mutlak nilai lawannya. Kalau Y berarti X-nya. Kalau menyinggung sumbu X berarti jari-jarinya mutlak nilai Y-nya. Y pusat maksudnya ya. Y pusat. Nah, gini aja ya, YP ya. Bukan puncak deh, pusat. Kalau gitu kan nanti kesannya kayak tuh kan. Kayak puncak gitu. Ya, tak ganti dulu, ini ditukar. Dah ya, aku harus pip. Nah, kalau nggak percaya ya coba aja ya kan. Kalau gini kan berarti kita tahu kalau R-nya adalah menyinggung sumbu Y, berarti kan jari-jari X-nya berarti jari-jari 1 karena kan pusatnya ada di min 1,3. Kalau nggak percaya ya coba aja ya kan. Gambarlah suatu lingkaran ya kan. Ini min 1,3, anggap aja di sini ya. Min 1,3. Nah, padahal dia menyinggung sumbu Y begini. Oh, anjay. Ya kan, tapi harus turun sih itu. Ya udah, anggap aja begitu. Atau dikecilin. Ya udah, anggap aja begini ya. Kamu menyinggung sumbu Y nih, anggap aja dia kena tuh. Ya udah, jari-jari kan berarti ini. Ya kan, ini kan sama kayak ini. Yang mana ini kan min 1, berarti kan segini 1 gitu loh ya kan. Bener gak tuh jari-jarinya 1? Bener ya, jadi tinggal lawannya gitu. Atau misalnya gini, kamu punya yang lingkaran lain yang titik pusatnya ada di misalnya gini, 4, min 2 gitu ya. 4, min 2. Nah, berarti pusatnya di mana ya? Coba aja yuk. Ini permisalan aja ya. Permisalan aja. Ini kan berarti jari-jarinya ini kan set, yang mana kan sama kayak apa kalau digeser ke sini ya kan, berarti sama kayak ini, sama kayak apanya, sama kayak nilai Y-nya, padahal dia menyinggung sumbu X ya kan, menyinggung sumbu X ya kan gitu. Udah nggak maksud gue gitu ya. Nah, tapi kan kita pakai kan yang ini ya, karena ini soalnya. Dah, berarti udah tinggal dibikin bikin persamanya. Persamaan lingkaran apa? Persamaan umum lingkaran. Ada 3, jangan lupa ya. Persamaan umum lingkaran ada 3, apa aja? Ya, yang pertama dulu. Sebenarnya 2 sih, karena yang pertama itu kayak sama aja kayak yang kedua. X min apa? X min A kuadrat ditambah Y min B kuadrat. Aduh, sama dengan R kuadrat ya. Ya udah. Terus yang kedua sama sih kayak yang pertama tapi dijabarin, X kuadrat plus Y kuadrat plus AX. Nah, dengan A itu bukan pusatnya ya. Plus BY dan B juga bukan pusatnya.
plus C sama dengan 0. Nah, karena ini tahu pusat dan jari-jari, pakai aja yang ini, yang pertama tadi. Dimasukin pusatnya itu A, B, yaitu adalah pusatnya. Berarti X min 1 kuadrat ditambah Y min 3 kuadrat sama dengan jari-jarinya 1 kuadrat. Ya kan, berarti X kuadrat. Ini kan X plus 1 kuadrat, berarti kan X kuadrat. Dari sini kan Y kuadrat, dari situ plus 2X, dari sini min 6Y, 1 tambah 9, 10 kurang 1, 9 sama dengan 0. Dihitung aja, udah bisa lah hitung sendiri. Masa jabarin aja, ndak tanya gitu loh. Apa jawabannya? Jawabannya adalah apa? Plus min plus, plus min plus, plus min plus, plus min plus D. Ya, jawabannya D. Dan nomor 6 ya, nomor 6. Lingkaran itu mempunyai panjang jari-jari. Oke, ini bentuk yang kedua ya, yang tadi AX, B, Y, C itu. Nah, kalau X kuadrat plus Y kuadrat plus AX plus BY plus C, itu ada cara-cara tertentu untuk menentukan pertama pusat dulu. Pusat, untuk X pusatnya, itu misal ya X pusat, koma Y pusat. Cara nyarinya itu adalah min A per 2, min B per 2 untuk Y pusatnya, min B per 2, X pusatnya min A per 2. Dengan A itu tadi di sini, gitu ya. Jadi kalau persamaan lingkarannya itu X kuadrat plus Y kuadrat min AX min AY min A, kamu jadi tahu pusatnya. Pusatnya adalah, berarti min A per 2 ya. Min A per 2, min A lagi, karena B-nya A per 2. Yang mana sama kayak apa? A per 2, B per 2 gitu ya. Nah, terus untuk mencari jari-jari ya, jari-jari gimana cara nyarinya? Cara nyari jari-jarinya itu adalah akar dari X pusat kuadrat ditambah Y pusat kuadrat min C. Ya udah, masukin aja ya kan, berarti akar dari opo gue mau jadi begitu. Akar dari A per 2 kuadrat ditambah A per 2 kuadrat dikurangi C. C-nya kan itu min A. Udah. Yang mana jari-jarinya itu kan A. Di situ diketahui jari-jarinya A. Udah, berarti dikuadrin aja ya. Sekalian dikuadratin ya. A kuadrat sama dengan, ini kan A per 4 tambah A per 4 tambah A kuadrat per 4 ditambah A. Nah, pindah sisi semua ya. Di sini aja lah ya, biar nggak boros tempat. Ini kan jadinya A kuadrat per 2 ya kan, pindah sisi, pindah ke sini jadi dikurangin kan, jadinya A kuadrat per 2 sama dengan A. Pindah sisi juga sih, itu sekalian aja. A kuadrat per 2 min A sama dengan 0, difaktorkan A, terus ini A per 2 min 1 sama dengan 0, berarti A sama dengan 0 atau A sama dengan 2. Nah, kalau 0 nggak mungkin kan, jari-jarinya A ya, berarti A sama dengan 2. Jawabannya babi. Nomor 24 ya. Udah, langsung yang susah lagi. Yang ini aja deh. Nomor 26 dulu aja. Atau 24 dulu aja lah. 24 ya. 24 cos kuadrat. Ini harus diubah sisi, harus diubah bentuk ya. Aduh, cos kuadratnya cos P min X, tak tulis jadi gitu ya. Cos P min X ya, tak tulis 2 kali. Per itu 2-nya tak keluarin boleh nggak? 2 dikali ya X min P per 2 ya kan, terus tan P per 2 min X gitu ya. Nah, itu gimana itu ya kan, mumet ya, aduh nggak punya otak gue gitu kan. Saya ini harus gue kasih limitnya deh. Limit X mendekati P per 2. Pertama tuh kamu cek dulu ini 0 per 0 enggak, tapi udah jelas ya, ini kalau dimasukin sini 0, kalau dimasukin ke sini hasilnya cosnya 0, jadi 0 per 0. Kalau udah 0 per 0 terus gimana cara ngecekinnya gitu kan. Nah, ya kamu ini harusnya tuh bisa ada yang dicoret. Pertama gini, sin sama tan ya, jangan lupa ya yang kemarin, sin dan tan itu bisa diilangin ya, ilangin aja. Kapan bisa diilangin? Nah, itu harus diperhatikan. Kalau misalnya dimasukin X-nya, limit X-nya, dimasukin X limitnya ke sudut, hasilnya 0. Hasil sudutnya ya, bukan hasil sin atau tannya ya, tapi hasil sudutnya 0.
Nah, ini kan tinggal tan aja yang bisa hilang ya. Kalau cos nggak bisa hilang. Kamu masukin coba ke sini ya kan. Pi per 2 min pi per 2 nol nggak? Nol. Berarti tan yang ini bisa hilang. Ya, jadi kita apa namanya hilangin aja tannya biar nggak terlalu mengganggu mata gitu kan. Matanya udah picek. Kalau kamu tambahin soal yang ruwet, nah tambah picek lagi gitu loh. Jadi kita buat supaya soalnya itu tidak terlalu ribet. X min pi per 2. Ini apa? Jadi tinggal pi per 2 min x. Nah, ini kan berarti ini kan kalau dimasukin 0, ini kalau dimasukin 0, berarti kan 2 ini harus kecoret ya. Biar nanti nggak per 0, 2 ini harus kecoret. Kenapa? Karena kalau dimasukin x limitnya hasilnya 0. Kalau bawahnya 0 itu sangat problematik. Jadi 2 ini harus hilang. Harus hilang dengan cara apa? Biasanya dicoret. Gimana cara nyoret? Ya berarti di atas ini harus ada yang sama dan bisa kecoret gitu. Kelipatannya nggak apa-apa, tapi bisa kecoret gitu. Nah, gimana caranya? Padahal kan cos nggak bisa hilang. Nah, berarti cosnya ini harus kita ubah supaya sudutnya itu mirip sama yang di bawah ini, x min pi per 2. Ini kan sudah x ya. Tapi pi per 2 itu harusnya pi per 2, tapi ini masih pi toh. Coba kita ubah bentuknya supaya menjadi ada pi per 2-nya. Pi itu kan bisa dibikin pi per 2 ditambah pi per 2, benar nggak ya? Di sini min x. Ini juga sama ya. Pi itu dibikin jadi pi per 2 ditambah pi per 2 min x ya. Ini tentang ide. Ya, kok bisa dapat itu ya? Karena mengide. Kalau kamu sudah jam terbangnya tinggi, kamu bisa mengide. Nah, kamu jam terbangnya kan nggak tinggi kuil lah. Jadi ini mulai di sini. Nanti kamu habis lihat soal ini, kamu wondering soal apa lagi ya yang bisa dikerjakan dengan mengide seperti ini. Gitu di soal limit. Nah, kamu lihat tuh, buka kumpulan soal limit, ceplot gitu kan. Atau cari soal limit yang ada sudut relasinya, itu kata kuncinya itu, soal limit dengan sudut relasi. Nah, terus kamu lihat, kamu buka aja pembahasan, tapi kamu kerjain dulu. Kalau tiba-tiba kamu bisa, ya bagus. Tapi kalau nggak bisa, lihat pembahasannya. Terus habis itu, oh ternyata gitu, ya udah kamu coba yang lain lagi. Itu terus. Belajar itu seperti itu. Nggak lihat pembahasan, terus ketemu jawaban, terus tinggal disalin. Bukan. Kamu coba sendiri. Kalau nggak bisa, lihat pembahasan. Terus coba lagi, jangan berhenti di situ, coba lagi. Ya tiba-tiba bisa, oke bagus, berarti kamu paham. Nggak bisa, ya coba lagi. Ya lihat pembahasan, coba lagi, gitu. Coba terus sampai mati, gitu. Ya memang kayak gitu caranya. Nah sekarang kita relasikan sudut ya. Ini kan tak kelompokin sudutnya. Jadi begini kan. Nah kalau mau pakai hafalan boleh. Kebanyakan anak lesku pakainya hafalan. Kalau ada cos pi per 2 plus x ya, itu sama aja dengan, atau plus a aja biar nggak bingung ya, biar variabelnya nggak beda, biar variabelnya beda. Kalau ada cos pi per 2 plus a, itu hasilnya adalah min sin a ya, min sin a gitu. Kalau nggak percaya, ini kan 90 ya. Kalau nggak percaya, dicoba ditambahin a-nya itu adalah 45 derajat ya. Berarti kalau gitu kan cos 90 plus 45 itu harus sama dengan sin negatif sin 45. Cos 135 berapa itu? Cos 135 itu negatif setengah akar 2 kalau di grafik. Ya kan? Sin 45 setengah akar 2, ya udah berarti kan benar. Gitu ya. Nah, nanti habis ini tak kasih tahu biar nggak usah ngafalin ya. Ini hafalannya, ya hafalannya ini ya. Kita ubah tuh. Ini kan pi per 2 ya. Ini kan pi per 2-nya. Sorry, ini pi per 2-nya. Saya ceknya jangan pakai itu ya. Pakai warna lain. Ini pi per 2-nya. Ya. Terus ini adalah A-nya. Segini ini A. Gitu ya. Nah, kita ubah jadi min sin A ya. Jadinya min sin pi per 2 min X. Ini juga jadi min sin pi per 2 min X. Nah, terus kayak tadi, sinnya ini bisa hilang nggak kayak tan yang tadi? Yang kita lihat, ya. Kita lihat. Apakah kalau dimasukin nilai limitnya, yang mana limitnya itu adalah limit X mendekati pi per 2. Limit X mendekati pi per 2. Bisa nggak hasilnya 0 sudutnya? Masukin sini, pi per 2 min pi per 2, 0. Ya berarti sinnya boleh hilang. Ya udah hilangin aja sinnya, ya kan? Ini min kali min habis ya, nggak usah dicek lagi. Tinggal tulis tanpa sinnya, tapi sudutnya tetap ditulis pi per 2 min x kali pi per 2 min x dibagi sama 2 dikali x min pi per 2 pi per 2 min x, yang mana kan kecoret. Seret-seret, ini kecoret tapi karena kebalik, jadi hasilnya min 1.
Ya hasilnya berarti kan min setengah. Ada nggak min setengah ya? Ada dong, jawabannya dia dulu gitu loh. Nah terus tadi gimana caranya biar nggak ngafalin sul? Caranya tuh begini ya, kalau kamu mau merelasikan sudut ya, kamu mau sudut relasi gitu. Nah ada dua aturan. Pertama itu kuadran yang nilainya positif ya. Nah ada 4 toh kuadran itu. Kuadran 1, kuadran 2, kuadran 3, sama kuadran 4. Kuadran 1 itu yang positif semuanya. Kuadran 4 itu cos. Ini tan, ini sin. Gitu. Ya, dan pasangannya ini cosec, ini kotan, ini sekan gitu. Ya. Udah itu aja gitu. Terus apa namanya? Yang kedua aturannya adalah kalau nanti kuadrannya itu kuadran genap. Kuadran genap tuh kuadran berapa? 2 dan 4. Itu nanti sin tetap sin, cos tetap cos, dan tan tetap tan. Tapi ya kalau misalnya dia kuadran ganjil, nah 1 dan 3, ya nanti sinnya berubah jadi cos, cosnya berubah jadi sin, terus tannya berubah jadi kotan gitu. Nah, misal ya, aku misalkan misal apa? Misalnya tadi atau tan aja. Misal tan. Oh iya, terus sudut tuh harus di depan ya. Jadi misal gini, sudut pi-nya harus di depan. Sudut pi ya. Sudut pi ya setengah pi, 3/2 pi, berapapun pi harus di depan. Nah, misal gini, tan pi per 2 plus 2x gitu. Nah, ini gimana cara nyarinya? Pertama kamu lihat dulu sudut yang depan dulu ini. Ya, pi per 2-nya tok. Jangan embel-embelnya dulu. Dilihat ini kan 90 derajat. Berarti dia kuadran berapa? Oh, kuadran 1 masuknya tetepan ya, kuadran 1. Kuadran 1 yang dilihat itu apanya dulu? Yang dilihat itu dia genap atau ganjil. Ya, kuadran 1 itu genap atau ganjil? Dia ganjil. Kalau ganjil berarti nanti tannya berubah jadi kotan. Ya. Berubah jadi kotan. Kotan apa? Kotan 2x. Jadi yang ininya tetap di belakang, mau ini Y, mau ini Z, mau AB tetap tertulis ulang di sini. Kalau ini min pun tetap 2x. Min 2x di sini tetap jadi 2x gitu ya. Gitu udah kasih tahu ini ya. Jadi jangan tanya lagi. Terus kalau sudah ya, step keduanya apa? Step keduanya setelah kamu tahu itu jadi kotan, yang kamu lakukan berikutnya adalah kamu lihat secara keseluruhannya. Ya udah, lihat secara keseluruhannya ya, secara keseluruhannya dengan catatan 2x atau pokoknya embel-embel di belakang ini itu selalu di antara 0 ya sampai 45 sampai 90 gitu. Jadi anggap aja 1 derajat gitu, selalu dianggap 1 derajat aja. Ya, anggap aja 1 derajat. Jadi kita sekarang lihat overall sudutnya ya. 90 derajat ditambah 2x itu tadi pasti berapapun itu, mau 5x, 100x, itu pasti di antara 0 sampai 90 dan anggap aja 1. Ya berarti kan 91. Nah, overall itu masuk ke derajat, masuk ke kuadran berapa? 91, masuk ke kuadran 2. Nah, kamu cek nih kalau kuadran 2, nah terus cek depannya ini. Kalau kuadran 2 ya, di kuadran 2 itu nilai tannya positif atau negatif? Di kuadran 2 kan yang positif cuma sin cosec ya, berarti nilai tannya negatif toh. Nilai tannya negatif berarti di sini kasih negatif gitu. Jadi tan pi per 2 plus 2x itu jadinya adalah negatif kotan 2x. Kayak gitu caranya ya. Itu caranya. Nah, saya udah gak muat nih ya kan. Bingung gue. Ya kan udah gak muat, gue kerjainnya di sini aja. Ya, atau nggak usah kerjain. Ya kan, nggak usah kerjain aja ya, capek. Atau nggak apa-apa deh, ini ya, ini dikerjain aja. Ini kan cosec itu sama kayak apa? 1 per sin ya.
Nah, berarti kita ubah aja. Jadinya yang atas kan tetap X min Pi per 2. Ini jadinya 1%. Ya, 1%, terus semua sudutnya ikut ke bawah. Dikali 3, sorry, 1 sin dari 3 X min Pi per 2. Ya kan? Yang mana sama aja kayak di bawah ya. Kayaknya aku taruh di bawah aja. Di bawah sini. Set, gitu. Ya, ini nggak usah ini. Nah, di bawah situ aja ya naruhnya ya. Terus di bawah ini juga ada sin X sama tan X min Pi per 2. Nah, terus kita lihat tuh siapa yang bisa dihilangin. Karena kan ini limitnya adalah limit X mendekati Pi per 2. Yang bisa dihilangin sin atau tannya ada enggak? Ya ada. Coba nih, ini kalau masukin sini Pi per 2 min Pi per 2. Hilang ya. Ini juga Pi per 2 min Pi per 2 habis ya. Tapi kalau ke sini kan tidak. Ini bisa, ini tidak. Ya kan? Mana apa merah aja, ini bisa hilang, ini nggak bisa hilang sinnya ya. Jadi coba kita adjust aja ya, jadinya kan X min Pi per 2 kuadrat kan sama aja kayak 2 kali nulisnya ya, aku tulis 2 kali aja ya. Terus yang bawah itu masih ada yang sinnya hilang kan yang 3X min Pi per 2 itu. Terus yang ini masih ada sin X nggak boleh hilang, ini masih ada X min Pi per 2. Coret aja kan habis nih. Set. Terus dimasukin Pi per 2 itu 90, sin 90 kan 1, berarti hasilnya 1/3. Jawabannya dadu. Kayak deja vu ya. Benar nggak? Apa aku udah ngerjain ini? Ini juga deja vu. Ini super deja vu. Ini apa gue salah lihat ya? Ya udahlah. Nah, ini difaktorin nih ya kan. Ini kan difaktorin aja, jadinya kan X min 5 kali X min 5. Terus ini dikali sekawan ya. Ini dikali sekawan. Sekawannya apa? Sekawannya adalah ya ini kan A min B. A min B sekawannya apa? Sekawannya A plus B gitu ya. Sekawannya A min B kan A plus B. Nah, berarti kita kaliin aja sama A plus B ya. Sama akar X kuadrat min 9 plus 4. Terus atasnya juga harus dikali sama itu biar tidak mengubah nilai. Akar X kuadrat min 9 plus 4. Nah, sudah kan kalau kita kalikan semua, ya jadinya gimana kalau kita kalikan semua? Kalau kita kalikan semua, nah ini kayaknya harus sudut relasi lagi deh. Kalau kita kalikan semua, ini kan jadinya X min 5 tadi, ini juga X min 5 dari situ tadi ya. Terus ini kan kalau dikali, terus oh iya atasnya masih ada ini ya, akar X kuadrat min 9 plus 4. Terus yang bawah ada ini sama ini kan kalau dikali jadi A kuadrat min B kuadrat ya. Berarti ini kuadrat ya, X kuadrat min 9 dikurangi sama B kuadrat 16. Yang mana adalah berapa? X kuadrat min 25 berarti ya. Gitu. Terus yang ini sekalian aku sudut relasiin ya. Ya, di sudut relasiin ini kan 90. Nah, ini aku bikin jadi gini. Tak kasih kurung ya di sini ya. Karena kan tadi ada dua bagian. Bagian depan sudut pi-nya sama bagian yang bukan sudut pi. Nah, itu harus dipisah ya. Harus dipisah dan dikelompokkan. Nah, ini kan belum sekelompok nih. Ini masih ada begini. Ini tak kurung, tapi kalau ini tak kurung, ini harus jadi minus. Biar kalau dikali ke dalam jadi plus 5. Karena kan aslinya plus 5. Jadi kalau tak kurung ini jadi minus. Gitu. Ya. Terus tak relasi ini ya. Ini 90 derajat itu kuadran berapa? 90 derajat itu adalah kuadran 2. 1 maksud gue. Kuadran 1 itu berarti ganjil po genap. Ganjil. Berarti cosnya berubah menjadi sin ya. Sin apa? Ya sin itu X min 5. Ya, terus secara overall ya. Secara overall segini ini ya. Overall ini termasuk pi-nya ya kan, itu 90 dikurangi sudut yang kecil sekali yang kebanyakan 1 derajat. 90 dikurangi 1, 89. 89 itu masuk kuadran berapa? Masuk kuadran 1 juga. Kuadran 1 kan semua positif. Ya udah berarti di sini positif gitu ya. Positif sin gitu. Dah, terus tadi sinnya boleh hilang nggak? Ya limitnya kan mendekati 5, dimasukin 5 min 5 kan 0, berarti sinnya boleh hilang. Ya udah, ya.
Ya udah kita coba tulis ulang semuanya. Yang atas kan x min 5, x min 5 akar x kuadrat min 9 plus 4. Ya. Terus ini kan x kuadrat min 25 kan kalau difaktorin x plus 5 kali x min 5 ya. Ini kan tadi sini hilang x min 5. Coret, ceret ya, tinggal dimasukin aja x nya 5 ya. Di sini berarti 25 min 9 kan 16. 4 ya kan ya, 4 tambah 4 8. Bawahnya kan 5 tambah 5 kan 10, berarti kan 4/5. Jawabannya A. Gitu ya. Ini tadi jawabannya D. Gitu ya. Udah, yang ini aku masukin besok karena terlalu beda materinya ya. Ini part 1 bonus, ini banyak sekali soal yang dibahas. Ya udah itu aja, goodbye. Jangan lupa ya teman-temannya diajak membership supaya gue semakin semangat membahas TO Inten, at least buat kalian itu. Terus buat angkatan berikutnya gue semakin bisa menyilaukan diri untuk membuat pembahasan materi SMA kelas 11, kelas 10, kelas 12 ya, supaya kalian bisa menikmati les gue secara online saja, tidak perlu offline. Amin ya. Lagi sudah lelah bekerja, aku pengen liburan setiap hari, setiap saat gitu. Ya, dan bikin video. Jujur aku suka bikin video. Dan ini jujur hari ini sekarang ini adalah aku yang ideal ya, tidak marah-marah ya, karena gue lelah juga dan dislokasi. Jadi gue kan tidur banyak tuh, tidurnya lebih dari 8 jam, tidak ada les-les, tidak ada aneh-aneh. Jadi gue tidak sedih, tidak parah, tidak pusing, jadi happy. Nah itu dia, ini hari idealku. Jadi aku pengen setiap hari seperti ini. Tapi kan susah ya. Ya udah gitu aja. Oke, itu dulu aja, masih ada satu nomor ya, itu akan di besoknya, dan nanti part 2 termasuk nanti yang ini. Kebanyakan nanti dia bagian apa namanya ini, bukan kalkulus, statistika ya. Statistika, tapi nanti ada limitnya lagi ya, ini limit lagi. Terus ada apa ini? Ini limit lagi. Ini limit infinity tapi agak beda dikit. Udah itu aja. Ya berarti nanti statistikanya aja, terus limitnya dipisah aja. Ya, limitnya tak pisah aja. Udah gitu, goodbye ya, semangat terus belajar, jangan lupa ya, kalian nggak bisa cuma ongkang-ongkang terus dapat segalanya. Soalnya gini loh, masuk univ tuh bukan terus habis itu tinggal leyeh-leyeh sukses ya, enggak. Itu cuma salah satu pintu aja, mungkin kesempatan kalian lebih besar jadi sukses. Tapi kalau kalian ongkang-ongkang, kalian kalah sama orang-orang yang tidak masuk univ favorit atau bahkan tidak masuk univ gitu kan ya. Jadi gitu, semangat aja, jangan menyia-nyiakan apapun itu yang sudah dikasih ya. Semangat, goodbye.